Welcome back to my channel guys. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jangan lupa sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa bagikan juga buat teman-teman yang lainnya barangkali membutuhkan video atau informasi yang berguna dan bermanfaat. Yes, kali ini saya mau berbagi sejarah tentang pemimpin kita nih. Siapa lagi kalau bukan pemimpin Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, guys. Kalian yang fansnya Kang Deddy atau biasa disebut KDM, apa tahu sejarahnya? Siapa dia, awal mulanya dia, seperti lahirnya dia, tempat tanggal lahirnya dia, ibunya siapa, bapaknya siapa, dia berkarirnya di politik apa gitu kan, pekerjaannya dulu dia sebelum jadi gubernur apa, sebelum jadi bupati apa, sekolahnya di mana. Nah ini kesempatan nih guys ya, kita akan kupas tuntas sejarah Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, oke guys, kita langsung saja guys ya. Kalian mungkin sudah pada tahu ya siapa sih Deddy Mulyadi atau biasa diakrab dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini adalah seorang politisi guys ya, asal Jawa Barat yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang ke-15. Yang ke-15 guys, Gubernur udah 15 nih ya. Sejak 20 Februari 2025. Nah, kemarin 20 Februari 2025 adalah pelantikannya. Sebelumnya, ia dikenal luas sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode. Jadi dia pernah jadi bupati dulu tuh 2 periode guys. Tahun 2008 dan 2018. Selanjutnya, setelah dia menjadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, dia itu selanjutnya itu menyalonkan diri sebagai anggota DPR RI, guys. Ya, ternyata menang lagi. Dia dari Partai Golkar. Jadi sebelum ke Gerindra itu di Golkar dulu dia tuh, gitu kan. Tahun 2019 sampai 2023. Nah, 2019-2023 dia itu seorang anggota DPR RI ini sebelum jadi gubernur nih. Dia itu jadi anggota DPR RI ya guys ya. Pada tahun 2023 ia bergabung dengan Partai Gerindra. Nah, tahun 2023 baru dia pindah partai itu dari Golkar ke Gerindra gitu. Dia bergabung dengan Partai Gerindra dan maju ke Pilkada Jawa Barat 2024 tahun kemarin tuh guys ya. Dia bergabung dengan Partai Gerindra dan dia menyalonkan diri untuk jadi gubernur. Yang dimenangkan dengan pasangan wakil bupatinya siapa guys? Siapa lagi bukan Erwan Setiawan guys ya. Jadi dia itu tahun kemarin dia menang 2024, pasangannya wakil gubernurnya itu adalah Bapak Erwan Setiawan. Nah itu guys ya, singkat latar belakang pendidikannya guys, latar belakang pendidikannya ya. Dia itu lahir pada tanggal 11 April 1971. Ingat tuh guys, dia lahir tanggal 11 April 1971. Catat tuh. Di Kampung Sukadaya guys. Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, bukan Sumedang, Subang. Dia itu asli orang Subang. Kang Deddy ini merupakan anak bungsu. Oh, anak bungsu. Oh, ya. Jadi gubernur tuh anak bungsu, bukan jadi YouTuber. Dari 9 bersaudara. Nah, jadi dia tuh punya 9 saudaranya. Ayahnya namanya Ahlin Ahmad. Ahlin Ahmad nama ayahnya ya. Siapa sih Ahlin Ahmad Suryana ini? Adalah seorang pensiunan tentara guys. Dia itu prajurit kader yang pensiun dini. Ya, itu seorang prajurit yang pensiun dini akibat sakit ya. Sementara ibunya namanya siapa? Karsiti. Nah, sering disebut-sebut tuh sama Kang Deddy ya ibunya. Dia tuh belajar dari ibunya juga ya tentang kehidupannya juga ya. Namanya siapa? Karsiti. Karsiti ini siapa sih? Ada seorang aktivis Palang Merah Indonesia yang tidak menempuh pendidikan formal. Jadi itu nggak sekolah ya. Berarti ibunya Kang Deddy itu nggak sekolah, nggak formal gitu. Masa kecilnya dihabiskan dengan membantu ibunya mengembala domba. Nah, makanya
sering tuh konten-kontennya suka kalau ketemu orang yang kurang mampu itu biasanya dia modalin buat mengembala kambing gitu ya, karena kehidupannya beliau juga dulu waktu kecilnya seperti itu, mengembala kambing gitu kan ya. Nah, jadi dia masa kecilnya itu membantu ibunya terus ya, mengembala domba dan berladang. Kang Dedi ini menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Subang. Jadi sekolahnya dia sampai dari dasar sampai menengahnya di Subang dia menghabiskan sekolahnya. Kemudian dia melanjutkan studi ke sekolah tinggi hukum Purnawarman di Purwakarta, yes, dan meraih gelar sarjana hukum. Jadi Kang Dedi itu gelarnya adalah sarjana hukum, guys, pada tahun 1999. Nah, itu kan latar belakang pendidikannya, guys, ya harus tahu juga, guys, ya. Buat kamu yang fans, jangan fans-fans saja. Jadi bukan hanya sekedar fans, ya, penggemar gitu kan. Jadi harus tahu juga sejarahnya Kang Dedi, ya. Nah, kita masuk ke karir politiknya, guys. Karir politiknya. Nah, ini dia berkarir politik itu mulai dari anggota DPRD Purwakarta tahun 99-2003. Nah, jadi tak dia lulus sekolah itu, jadi dia menyalonkan diri menjadi anggota DPRD Purwakarta periode tahun 1999. Jadi pas dia udah lulus sarjana hukum, dia langsung menyalonkan diri menjadi DPRD Purwakarta tahun 99 sampai dengan 2003. Oh, berarti sebenarnya dia lulus kuliah, dia langsung terjun karir di politik gitu kan. Kang Deddy memulai karir politiknya dengan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta periode 1999 sampai 2004, di mana ia menjabat sebagai Ketua Komisi E ya. Nah, Komisi E itu apa tugasnya bisa nanti dicari-cari ya. Yang keduanya jadi wakil Bupati Purwakarta 2003-2008. Nah, setelah jadi anggota Dewan DPRD Purwakarta, dia itu menyalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta periode 2003 sampai 2008. Ia kemudian terpilih sebagai wakil bupati. Oh, sebelum jadi bupati dia wakil dulu gitu ya. Maaf ya. Jadi sebelum dia menyalonkan di bupati itu wakil dulu gitu kan ya. Wakil Bupati Purwakarta periode 2003-2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan dulu. Nah, yang ketiga dia menjadi Bupati Purwakarta tahun 2008-2018. Pada 2008 Kang Deddy Mulyadi terpilih sebagai Bupati Purwakarta. Nah, setelah menjadi wakil dia menjadi bupati gitu kan, mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta dan menjabat selama 2 periode. Jadi Bupati Purwakarta itu dia jadi 2 periode ya. Pada 2 periode hingga 2018. Selama masa jabatannya ia dikenal karena program-programnya yang unik dan berfokus pada pelestarian budaya Sunda, seperti mewajibkan pakaian adat Sunda di sekolah dan kantor pemerintahan setiap hari Kamis. Makanya itu gagasannya yang di Purwakarta mungkin dulu waktu dia menjabat, jadi dia itu selalu berfokus pada pelestarian budaya Sunda ya. Jadi ada hari-hari kerjanya memakai pakaian adat Sunda gitu kan. Setiap hari Kamis itu waktu dia jadi waktu dia menjabat jadi Bupati Purwakarta 2 periode tuh. Setelah itu dia itu yang terakhir itu menjadi anggota DPR RI. Nah, kemarin sebelum jadi gubernur dia jadi anggota DPR RI itu guys, 2019 sampai dengan 2023. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai bupati, Kang Deddy melanjutkan karir politiknya dengan terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat ya. Jadi dia tuh terpilih jadi DPR RI dari Jawa Barat gitu kan. Jawa Barat 7 pada periode 2019-2023. Di DPR ia duduk di Komisi 4. Yes ya, di Komisi 4. Tugas dan pokoknya bisa dicari ya Komisi 4 yang membidangi perdagangan dan industri. Jadi itulah intinya di Komisi 4 itu membidangi perdagangan dan industri ya. Oke. Nah, yang terakhir ini dia menjadi Gubernur Jawa Barat tahun 2025 sampai sekarang nih. Itu Kang Deddy Mulyadi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat setelah memenangkan pemilihan gubernur pada tahun 2024.
Pelantikan ini menandai langkah baru dalam perjalanan politiknya, di mana ia berkomitmen untuk meneruskan program-program yang berpihak pada rakyat. Jadi dia itu selalu pro rakyat. Ya, bisa terasa sendirilah ya pro rakyatnya. Nah, ini kehidupan pribadinya, guys. Ya, harus tahu juga kehidupan pribadi saya, singkat saja ya. Kang Deddy Mulyadi menikah pertama kali dengan Sri Mulyawati. Nah, dia itu udah 2 kali nikah, guys, ya. Punya istrinya bukan dua, tapi 2 kali nikah. Pertama itu istrinya itu namanya Sri Mulyawati, ya. Yang kemudian dia tuh meninggal ketika anak mereka Maulana Akbar, itu anak pertamanya Maulana Akbar Habibie, berusia 3 bulan. Jadi waktu 3 bulan anaknya baru lahir, 3 bulan meninggal, gitu kan. Pernikahan keduanya dengan Ibu Ane Ratna Mustika, ya, yang sering dibeberkan ya di teman-teman YouTuber ya. Siapa sih Ibu Ane Mustika gitu kan? Mantan Mojang Purwakarta. Wow, pas pesan kabeng bat Kang Deddy ya. Ternyata dia tuh Mojang Purwakarta, guys. Dan dia itu keponakan Bunyamin Dudi Bupati Purwakarta periode 93-2003. Oh, dia itu dulunya keponakan Bupati Purwakarta. Gitu kan. Oh, anak pejabat juga dong. Dan dikaruniai 2 orang anak, namanya Yudhistira Manunggaling Rahmaning Urip dan Nihiang Sukma Ayu yang sekarang sama Kang Deddy nih, yang sering ikut-ikut sama Kang Deddy ya. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Nah, ini kan jadi yang sering, ya tahu sendirilah, banyak yang viral juga ya tentang perceraiannya pada tanggal 22 Februari 2023. Di tahun 2023 itu dia cerai dengan istri yang keduanya. Selanjutnya kita bahas tentang filosofi dan gaya kepemimpinannya ya. Kang Deddy Mulyadi ini dikenal dengan filosofinya ciri sabumi cara sadesa. Nah, tahu nggak kan artinya apa? Ciri sabumi cara sadesa, yang menekankan pada pelestarian budaya Sunda dan pemberdayaan masyarakat lokal. Jadi yaitu selalu budaya Sunda itu mengedepankan budaya ya. Jadi menggunakan apa, pemberdayaan masyarakat lokal. Ia juga dikenal sebagai politisi yang vokal dalam membela alam. Wah, sering banyak yang viral-viral lah tentang kerja dia pertama kali dia jadi gubernur ya. Ya lihat aja yang terjadi di Cisarua Bogor pertama itu kan. Nah, banyaklah yang di Bekasi sekarang yang dibongkar-bongkar ya, untuk apa, yang sungai biar nggak banjir, yang di Cisarua itu tempat rekreasi sekarang dibongkar karena merusak alam ya, jadi banjir ke masyarakatnya. Seperti itulah yang mengedepankan adalah dalam membela alam ya dan budaya, serta sering menggunakan platform media sosialnya. Jadi dia itu sekarang sering menggunakan platform media sosial, khususnya YouTube ya. Di YouTube atau di platform sebelah ya, dia tuh sering viral ya, platform medianya. Dan dia itu bisa mengefisiensikan anggaran media ya, bisa mengefisiensikan anggaran media di Provinsi Jawa Barat ya. Dia tidak menggunakan media-media yang lain, dia pakai platformnya dia aja gitu kan. Itu bisa jadi efisiensi gitu kan. Dan sering gaya kepemimpinan yang merakyat dengan sering melakukan kunjungan langsung ke masyarakat. Jadi langsung dia jarang ada di kantor, dia tuh langsung langsung turun ke masyarakat gitu kan, pada orang-orang yang tidak mampu, yang mengedepankan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan latar belakang sebagai aktivis birokrat dan politisi, Deddy Mulyadi dia berkomitmen untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang lebih maju, berbudaya dan berpihak pada rakyat. Jadi begitulah guys ya, sejarah tentang Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe guys. Terima kasih atas tontonan videonya. Jangan lupa share-share buat teman-temannya ya guys ya. Barangkali bermanfaat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.